Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang meiosis atau meiosis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Farabi dan nama saya Maka Jaskia Miguna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Arasyadin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijazah Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damdan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilah. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian meiosis itu sendiri. Meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung dalam 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel ini mengandung separuh kromosom dari jumlah kromosom induknya. Lalu kita beralih ke sini. Ini merupakan gambaran di mana proses meiosis terjadi. Dapat dilihat dalam yang awalnya sebuah sel ini menghasilkan 4 anakan. Dalam satu anakan ini menghasilkan 23 kromosom. Nah, lalu meiosis ini hanya terjadi pada sel-sel germinalis, tidak bisa terjadi pada sel-sel somatik. Nah, apa itu sel somatik? Sel somatik adalah sel yang ada di tubuh selain sperma dan ovum. Dan sel somatik ini wajib memiliki 48 kromosom. Nah, lalu apa itu sel germinalis? Sel germinalis sendiri adalah sel yang nantinya akan berkembang menjadi sperma dan ovum. Lalu, sel germinalis ini hanya memiliki 23 kromosom. Selanjutnya adalah proses tahapan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung dalam 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan. Yang mana bisa dilihat ini. Yang masing-masing sel anakan ini mengandung separuh kromosom dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan meiosis terjadi pada waktu pembentukan gamet-gamet. Nah, tahap meiosis adalah pembelahan meiosis terdiri dari 2 bagian, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Oke, yang pertama ada meiosis pertama. Tahap meiosis pertama ini terdiri dari profase pertama, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Berikut penjelasan masing-masing tahapnya. Nah, untuk yang pertama, fase profase 1. Fase profase 1 ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada leptoten, leptoten, kedua zigoten, ketiga paciten, keempat diploten, dan yang terakhir diakinesis. Oke, untuk leptoten yang pertama yang berada di tahap profase 1. Leptoten atau kromatin, bagian dari inti sel tampak seperti benang-benang panjang yang halus dan melingkar-lingkar. Ya, yang kedua ada zigoten. Zigoten. Nah, benang-benang kromatin selanjutnya berubah bentuk menjadi batang-batang kromosom. Masing-masing kromosom mencari pasangannya sendiri yang sama dan sebangun atau menyerupai. Hal ini dikenal sebagai kromosom homolog. Kemudian ada tahap yang ketiga ada paciten. Kromosom homolog yang terbentuk terdiri dari 2 kromatid. Mereka kemudian membentuk bivalen dan selanjutnya menjadi haploid. Lalu mereka masuk ke fase paciten yang merupakan proses pindah silang. Oke, masih di profase 1, tahap yang keempat ada diploten. Kromatid yang memisah kemudian membentuk sentrometer yang merupakan kromatid yang paling kuat. Sisanya tetap berdekatan yang disebut sebagai kiasma atau persilangan 2 dari 4 kromatid suatu kromosom dengan pasangan kromosom homolognya. Nah, yang kelima yang terakhir di tahap profase 1 ini ada diakinesis. Proses ini merupakan fase hilangnya nukleus dan membran nukleus. Lalu netrad mulai bergerak ke bidang ekuator. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kang Dawa. Nah, selanjutnya ada fase metafase 1. Pada fase ini, tetrad kromosom sudah berada di bidang ekuator. Selanjutnya, di bidang ekuator, benang spindel melekatkan diri pada setiap sentrometer kromosom. Ujung benang spindel yang lain membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Ya, selanjutnya fase anafase 1. Kromosom homolog yang berisi 2
kromatid kemudian ditarik oleh benang spindel. Tujuan fase ini untuk membagi isi kromosom menjadi bagian diploid dan bagian haploid. Nah, yang terakhir ada fase telofase 1. Ya. Kromosom homolog yang sudah membelah melalui dua fase, yaitu sitokinesis 1, yaitu sebuah proses pemisahan kromosom homolog menjadi dua sel. Lalu fase interkinesis, yaitu tahap di antara dua pembelahan meiosis dengan kandungan DNA lengkap. Berikutnya ada meiosis 2. Tahap pembelahan meiosis 2 ini terdiri dari fase profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, berikut penjelasan masing-masing fasenya. Yang pertama ada fase profase 2. Pada fase ini kromatid kembaran masih melekat pada sentromer kromosom. Baik, selanjutnya ada fase metafase 2. Kromosom yang berisi dua kromatid akan merentang dan terbentuklah benang-benang spindel dengan satu ujung melekat pada sentromer dan sisanya menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, selanjutnya ada fase anafase 2. Benang-benang spindel kemudian menarik kromatid ke kutub berlawanan sehingga kromosom memisahkan diri kedua kromatid dan menuju kutub yang berbeda. Nah, kromatid yang terpisah tersebut disebut dengan kromosom. Oke, yang selanjutnya fase telofase 2. Kromosom dari kromatid yang terpisah mencapai kutub pembelahan dan melahirkan 4 inti mengandung setengah pasang kromosom dan satu salinan DNA. Kemudian masuklah pembelahan ke fase sitokinesis 2, yaitu tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan menghasilkan 4 sel kembar haploid sebagai hasil dari keseluruhan tahapan pembelahan meiosis.